warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iman Firmansyah SPDI serta mahasiswa PTG dalam jabatan UIN Islam Gunung Jati batch pertama akan melaksanakan pembelajaran pembuatan video praktik mengajar di lokasi SDN Negeri 2 Malangbong. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya baik ya? Baik. Alhamdulillah, setelah berpuasa atau habis puasa itu menyehatkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Allah ya Allah. Ini kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kelas 5 PAI semester 1. Sebelumnya memulai pembelajaran Bapak ingin mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Silakan yang hadir, untuk perempuan bilang hadiroh, untuk yang laki-laki bilang hadir. Siap ya? Nida, Farisa, Rifa, Jaskia, Hervina, Balkis, Fahmi, Siva, Nun, Aska, Zulaika, Arifah, ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Tadi yang pertama hadir datang ke sini kalau tidak salah Bapak lihat adalah Farid. Ya, sebagai penghargaan untuk memulai pembelajaran Bapak ingin Adik Farid untuk memimpin berdoa. Silakan Adik Farid. Sebelum berdoa mari kita berdoa dulu lagi. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Untuk menghangatkan suasana ya sebelum pelajaran kita pertemuan kali ini semangat. Semangat. Bisa terus semangat? Bisa. Kita terus semangat. 1, 2, 3. Semangat ya. Alhamdulillah. Karena semangat semuanya insya Allah akan menjadi disiplin. Disiplin tidak akan ada namanya disiplin tanpa semangat. Insya Allah orang sukses semuanya disiplin. Semuanya disiplin, orang disiplin pasti bakal sukses. Kita semua ada orang sukses. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Ya. Selain disiplin dalam kelas, dalam masyarakat, terutama kita sedang berada di wilayah pendidikan negara Republik Indonesia. Mari kita sebelum mulai pelajaran juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ada semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan sikapnya yang sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
yang sudah datang pertama kali untuk memimpin berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, ini semuanya untuk menerapkan kedisiplin dengan kalian semua. Ya, semuanya disiplin. Perhatikan baju kalian, sudah rapi semua. Ya, wilayah belajar kalian sudah bersih. Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Ya. Bapak di sini sudah menyiapkan PPT, ya. Di sini adalah slide screenshot dari video yang nanti akan dijadikan tugas untuk kalian semua, ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Ramadan itu indah, ya. Ramadan itu indah. Kenapa indah? Karena banyak hikmah dan manfaat di bulan Ramadan ini. Semua berbondong-bondong untuk beribadah. Semua berbondong-bondong untuk melaksanakan kebaikan. Bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ada apa? Ada puasa. Coba apa sekarang tanya dulu. Siapa yang tahu di sini puasa menurut bahasa? Azga, silakan. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum yang artinya menahan diri. Bagus. Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab artinya saum atau siam yang artinya menahan diri. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara istilah coba siapa yang mau? Oh iya, Sipa, silakan. Puasa secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah itu, ya. Kenapa bulan Ramadan itu indah? Karena di sini ada puasa. Di bulan Ramadan ada puasa. Ya. Pak, selain bulan Ramadan juga ada puasa. Puasa Senin, ada puasa Kamis, beda. Pahalanya beda. Beribu-ribu kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat, beratus kali lipat di bulan Ramadan pahalanya berbeda. Ya. Kemudian karena di sini Bapak melaksanakan pembelajaran dengan metode ataupun di RPP Bapak dengan cara pembelajaran Bapak dengan problem basis learning. Ya. Setelah kalian nanti menyimak penjelasan dari Bapak, kalian diharapkan untuk dapat silakan tulis. Pecahkan soal ini. Silakan ditulis ya. Soalnya adalah apabila seseorang ketika berpuasa keluar darah kotor, darah haid atau nifas, bagaimana hukumnya? Ya, nanti dijawab setelah penjelasan dari Bapak. Siap? Ya. Kita masuk kepada materi yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian diharapkan untuk mengidentifikasi ayat Al-Quran, ya. Ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan. Yang kedua menyebutkan syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun puasa. Yang ketiga mengidentifikasi tujuan manfaat puasa itu seperti apa. Nah, nanti kalian setelah belajar di sini harus bisa ini, ya. Yang keempat, menjelaskan pengertian puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk. Alhamdulillah, Aska sudah bisa. Alhamdulillah, Sipa sudah bisa. Mudah-mudahan nanti tambah paham, tambah mengerti ya. Yang kelima, mencontohkan hal-hal yang dapat membatalkan dan dapat merusak pahala puasa. Ada yang batal, ada yang merusak. Kalau merusak belum tentu batal. Kalau batal pasti rusak. Nanti kita bahas. Siap? Ya. Materi pertama. Agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Ini di depan ada surat Al-Baqarah ayat 183. Terlihat jelas? Bisa baca semuanya? Kita mulai dari tahun dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal
Alhamdulillah bacaan kalian sudah bagus ya. Kita perhatikan ke depan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat tentang puasa. Kalau Bapak tanya, disuruh puasa nggak? Disuruh puasa sama siapa? Sama siapa? Sama Allah, bukan sama orang tua. Orang tua, tapi orang tua tahu bahwa yang mewajibkan puasa adalah Allah. Pernah ketemu dengan Allah? Enggak, bukan begitu. Tapi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah puasa. Al-Baqarah ayat 183 ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Qablikum la'allakum agar apa? Agar kita semua takwa. Ada lagi satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafurallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun dosa kecil, tapi kalau itu bukti jadi besar. Kalian berapa tahun? 12 sudah berbuat dosa? 12 tahun sudah berbuat dosa, kumaha? Puasa. Insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama, Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua kita akan belajar tentang syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Pertama ini syarat wajib puasa. Ya. Dalam syarat wajib puasa yang pertama apa? Islam. Kalian Islam? Islam. Islam. Siapa itu Islam? Orang yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Bisa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam kita semua. Alhamdulillah. Balik. Kalian sudah balik? Alhamdulillah. Ya, balik sudah dewasa, balik sudah dewasa. Kalau perempuan biasanya berapa tahun? 9 tahun. Kalau laki-laki 15 tahun. Tapi sekarang perkembangan zaman SD juga semuanya sudah balik. Sudah diwajibkan berpuasa. Kalian wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal sehat. Kalian sekolah untuk sehat katanya. Dan kalau yang tidak berakal sehat itu adalah orang gila. Orang gila wajib puasa tidak? Tidak, karena syarat wajib berpuasa salah satunya adalah berakal sehat. Mampu berpuasa, tidak sakit. Pak Abi sakit pernah, tapi Abi memaksakan puasa. Tamat tuh puasanya, tamat. Oh berarti itu mampu. Tapi kalau sakitnya parah, harus minum obat 3 kali sehari, harus tidak boleh telat makan, maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi dikodok, ya dikodok. Tidak dalam perjalanan. Pak Abi mau puasa, tapi mau melakukan perjalanan dari mana? Dari Malangbong ke Klewo. Ya, Klewo deket. Bisa nggak puasa? Enggak, perjalanannya yang dekat. Maksud tidak dalam perjalanan di sini adalah apabila perjalanan tersebut membuat orang tersebut tidak mampu berpuasa. Paham ya? Nah, yang keenam, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah kotor yang dikeluarkan oleh perempuan yang sudah balik. Nifas ada darah kotor yang dikeluarkan oleh seorang yang melahirkan. Maka mereka tidak wajib berpuasa, tapi tetap qadha. Paham semua? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalian Islam? Balik? Berakal sehat? Mampu berpuasa? Tidak dalam perjalanan? Suci dari haid dan nifas? Nah, apabila pas posisi ketika sedang dalam waktu puasa, kalian wajib. Kalau tidak berarti dosa. Ya, lanjut. Syarat sah puasa.
Kalau tadi syarat yang mewajibkan orang untuk wajib berpuasa, kalau ini syarat yang membuat puasanya menjadi sah. Yang pertama Islam tadi sudah dibahas, yang kedua beraka tadi sudah dibahas, yang ketiga suci dari haid dan nifas sudah dibahas, yang terakhir memasuki waktu puasa wajib. Puasa itu waktunya kapan dari kapan? Pintar, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, dan kecuali hari tasrik. Nah, maka bolehlah berpuasa selain hari-hari itu. Paham ya? Lanjut surat puasa sekarang. Yang terakhir dalam bahasan ini rukun puasa. Nah, rukun puasa Bapak menuliskan di sini dua. Niat puasa Ramadan. Coba di sini ada yang bisa niat puasa Ramadan. Silakan Pak. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagus. Itu puasa, niat puasa Ramadan, ya, niat puasa Ramadan. Biasanya kalian beda-beda ya. Ada yang setelah maghrib niatnya, ada yang setelah taraweh, ada yang sebelum sahur, ada yang sudah sahur niatnya ya. Ya. Cung yang suka niatnya setelah taraweh, yang sebelum sahur, yang sesudah sahur, yang sesudah adzan subuh. Gak ada. Kenapa gak ada? Karena waktu niat itu dari maghrib setelah buka puasa sampai sebelum imsak, ya, paham ya? Yang kedua, rukun puasa ini menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu rukunnya cuma ada dua, tapi berat nggak? Enggak, kalau dengan imanan wa ihtisaban. Ya, lanjut. Itu rukun puasa. Tujuan dan manfaat puasa, ya. Melatih disiplin waktu. Kalian dari pagi, coba aktivitas di bulan puasa, kuliah subuh, langsung mendengarkan ceramah BI bimbingan Islam intensif, langsung ke sekolah sholat duha. Wah, begitu disiplinnya sholat berjamaah duhurnya, asalnya berjamaah, tadarusnya, melatih kedisiplinan. Kedisiplinan kita dilatih di bulan puasa. Bukan hanya siang saja, tapi malamnya sholat taraweh, sholat tahajud. Gosok. Nah, makanya nanti bulan puasa selanjutnya kita harus lebih disiplin. Ya. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Umuri dunya, masalah dunia dan din itu harus seimbang. Jangan jadikan puasa sebagai alasan, aduh dah abi mau puasa malas bekerja. Tidak boleh. Aduh dah abi mah kerjanya berat, tidak mau puasa, maka tidak boleh. Harus seimbang. Mempererat tali silaturahmi. Sering ketemuan ya. Bulan puasa, buka puasa bersama, sholat taraweh bersama, Idul Fitrinya ketemu saudara-saudara. Mempererat tali silaturahmi. Lebih peduli pada sesama, pas nanti terakhir ada zakat fitrah, memberikan ataupun menyumbangkan makanan untuk yang buka bersama. Mempererat tali silaturahmi. Tahu bahwa ibadah memiliki tujuan. Ini, ya. Di bulan Ramadan, apabila kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Masya Allah. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Membaca Alif Lam Mim saja kalian mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan dalam 1 bulan kalian khatam 1 kali Al-Quran. Al-Quran ada berapa huruf? Dikali 10 kali lipat. Berapa kebaikan yang kalian dapat hanya membaca Al-Quran saja di bulan puasa. Masya Allah. Ya. Bulan puasa selanjutnya kita harus lebih semangat. Siap? Semangat? Siap. Ya, bagus.
Melatih hidup sederhana karena berpuasa, melatih untuk tetap bersyukur. Oh iya lapar teh, begini laparnya ternyata. Banyak orang yang kelaparan selain bulan puasa. Betul? Kita ingin jajan, tinggal jajan, ini makan, tinggal makan. Orang-orang di luar sana ingin jajan pun susah, apalagi makan. Dibalik, ingin makan saja susah, apalagi jajan. Ya, lanjut. Pengertian puasa secara bahasa dan istilah tadi sudah dijawab oleh Azka dan Syifa. Kalau secara bahasa itu siam dari bahasa Arab, artinya menahan diri. Menahan diri. Misal puasa berkedip, berarti menahan diri untuk tidak berkedip. Puasa, ini puasa betul-betul. Ya. Tapi kalau puasa menurut istilah puasa Ramadan menurut istilah menjaga atau apa tadi sih Pak? Bisa diulangi? Menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu ya. Sudah. Lanjut lagi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja. Lubang yang mana? Ya. Lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa saja? Mulut, hidung, telinga, dubur. Pak kumaha? Kalau ngupil batal tidak? Batal kalau melebihi batasnya. Pak kumaha kalau ini dimasukkan tangan? Batal enggak? Batal. Pak kalau bersihkan telinga dengan dalam? Batal karena di dalam keterangan juga memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja, tidak ada yang tidak sengaja. Aduh, mencolok tidak sengaja, nggak mungkin. Ya. Kedua, mengalami head atau nifas. Ini yang tadi kalian tulis pertanyaannya. Ya, mengalami head atau nifas. Seorang perempuan yang sudah mau maghrib depannya ada makanan. Waktosna maghrib tinggal 5 menit lagi. Waktunya maghrib tinggal 1 menit lagi. Ketika mau buka mau ada pas 1 menit keluar head. Batal tidak? Batal. Kodok jangan. Kodok. Wayahnya. Ya. Wayah. Hilang akal. Kasusnya seperti barusan. Ada seseorang yang mempunyai masalah, wah stres. Tapi dia puasa. Ketika mau maghrib dia menjadi gila. Wah hilang ingatan. Saya siapa, kamu siapa, dia siapa. Kamu siapa, aku siapa. Gak tahu siapa-siapa. Ya. Maka puasanya menjadi batal. Berhubungan badan untuk seorang yang sudah menikah. Batal. Muntah dengan sengaja enggak? Ada. Sok ayam turap. Ya kan? Muntah, maka batal. Keluarnya air mani dengan sengaja batal, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Murtad, apa itu murtad? Keluar dari Islam. Ya, seseorang yang puasa nih, puasa. Tapi karena ada godaan-godaan eksternal dari luar, senang masuk agama anu, dia keluar dari Islam. Aku mau masuk agama ini. Maka puasanya batal. Bukan hanya puasanya yang batal, surganya juga batal, imannya juga batal. Na'udzubillahi min dzalik. Amin. Ya. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, terakhir ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak pahala puasa. Beda nggak? Beda. Kalau batal, cut, sudah berarti tidak punya apa-apa. Kalau merusak pahala puasa, dia itu sah nggak puasanya? Tidak. Sah. Ya, puasanya sah, tapi tidak punya pahala. Apa saja? Dusta,
jangan ada dusta di antara kita. Betul? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Sekali berbohong maka akan terus berbohong. Karena bohong itu beranak. Bohong itu beranak. Ya. Seperti mama kata sekolah mau beli LKS harganya 10.000, padahal harganya 5.000. Ya, satu kali berbohong. Pas pulangnya mana LKS teh, aduh mama ada LKS-nya nggak ada, habis, padahal ada 2 kali. Besoknya ditanya lagi, alasan lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali bohong, beranak terus bohong. Ya, maka jangan mengawali namanya bohong. Dan kedua, ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain di depan orang lain. Ya, jangan seperti itu nanti pahala puasanya rusak. Adu domba, sumpah palsu, sumpah bukan aku, padahal aku. Pahalanya rusak. Dan memandang dengan penuh syahwat. Melihat seorang yang berlawan jenis dipandang dengan syahwat, maka pahalanya rusak. Ya, itu yang terakhir. Sampai sini silahkan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tadi Bapak di awal karena ini berdasarkan problem basis learning, tadi ada pertanyaan, silahkan dijawab di rumah. Ya, silahkan dijawab di rumah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya berarti ada 2. Yang pertama menjawab pertanyaan PDL yang kalian tulis tadi. Yang kedua silakan nanti Bapak akan kirimkan video Bapak di grup WA kalian. Nanti kalian lihat, nanti kalian rangkum. Ini tugas kelompok. Nanti Bapak di grup WA kalian dibuat grup kelompoknya. Ya, siap? Hanya sebagai gambaran saja, Bapak memperlihatkan video Bapak untuk bahan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan nanti kalian putar sampai beres. Nanti dibuat rangkumannya, ya. Dikumpulkan 1 minggu dari sekarang, berarti pertemuan selanjutnya. Paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Silahkan berberes-beres, masukkan bukunya ke dalam tas. Jangan lupa tugasnya. Tadi yang memimpin doa saudara Farid. Sekarang saudara Farid lagi yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan lihat dulu badan kalian sudah rapi belum, sekeliling kalian sudah rapi belum, ada sampah atau tidak? Tidak. Silakan, jangan sampai ada barang yang ketinggalan sebelum pulang. Silakan saudara Farid untuk memimpin doa pulang. Ya, silakan. Setelah bacaan mereka berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mulai dari sana. Ini dimulai sudah beres ya, sudah rapi. Mulai dari sana, silakan keluar.